Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Siti Putri dari kelas 11 3T2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 21, yaitu DNS server, caching, forwarding. Dari isinya yaitu 1. Konsep DNS server, 2. Konfigurasi host pada Ubuntu client, 3. Konsep caching DNS server, 4. Konfigurasi caching DNS server, 5. Konsep forwarding DNS server, 6. Konfigurasi forwarding DNS server. Pada video kali ini saya sudah menyiapkan gambaran topologinya. Di sini terdapat laptop sebagai klien, kemudian ada DNS server, misalnya DNS server Google dengan IP 8.8.8 serta facebook.com yang sudah terhubung ke internet. Nah, konsep kerjanya seperti ini. Misalnya laptop ingin mengakses facebook.com, maka paket data tidak langsung dikirimkan ke Facebook, tetapi pertama-tama dikirimkan ke DNS server. Laptop tersebut akan merequest IP address dari dominan facebook.com ke DNS server Google. Setelah menerima permintaan DNS server Google akan mengirimkan IP address facebook.com, misalnya 127.240.208.35. Setelah mengetahui IP-nya, laptop dapat langsung mengirimkan data ke facebook.com. Jadi fungsi utama DNS server adalah untuk menerjemahkan translate domain menjadi IP address. Dengan adanya DNS, kita cukup mengetikkan domain seperti facebook.com tanpa harus menghafal atau mengetik IP-nya secara manual. Laptop akan otomatis meminta IP ke DNS server, lalu DNS akan mengirimkan IP tersebut ke laptop sehingga kita bisa mengakses situs tersebut. Namun jika tidak ada DNS, maka kita harus mengetikkan IP address situs secara manual. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi host pada Ubuntu client. Sekarang kita masuk ke bagian konfigurasi host di Ubuntu client. Pertama, saya akan mengecek apakah Ubuntu client dan Ubuntu server sudah terhubung atau belum dengan perintah ping 10.10.10.2. Jika muncul TTL, maka artinya sudah terhubung. Lalu saya akan mengecek apakah Ubuntu client sudah terhubung ke Ubuntu server dengan IP 10.10.10.3. Nah, ini kita ganti 3. Di sini TTL, maka artinya sudah terhubung ya teman-teman. Selanjutnya saya akan masuk ke root dan membuka file host. Kita ketikkan sudo su. Nah, di sini saya akan ketikkan sudo nano /etc/host. Di dalam file tersebut di bawah IP 127, kita tambahkan beberapa konfigurasi IP berikut: 10.10.10.2, SVR 1 Debian, 10.10.10.3, SVR 2 Ubuntu. Ini 192.168.137.10, RTR Debian. Jika sudah, kita tekan Ctrl+X ya, lalu enter. Setelah itu kita coba ping menggunakan nama host yang sudah dibuat. Ping SVR 1 Debian. Nah, di sini hasilnya TTL ya. Lalu saya akan coba ping yang SVR 2 Ubuntu. Nah, di sini juga hasilnya TTL. Kita ping yang RTR Debian. Nah, di sini juga hasilnya TTL. Jika semuanya menampilkan TTL, berarti konfigurasi sudah benar. Kemudian saya akan mencoba meremote Debian server menggunakan domain, bukan menggunakan IP. Nah, ini kita ganti router Debian. Bentar. Ini kita masukkan password. Jika berhasil login, berarti konfigurasi host sudah sukses. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konsep caching DNS server. Pada pembahasan sebelumnya, komputer dapat mengakses facebook.com dengan meminta IP-nya langsung ke DNS server publik. Namun bagaimana jika terdapat lokal DNS server? Jika ada lokal DNS server, maka alurnya akan sedikit berbeda. Komputer klien akan bertanya ke lokal DNS server terlebih dahulu. Jika lokal DNS belum punya jawabannya, ia akan bertanya ke DNS server publik, misalnya Google. Setelah mendapatkan jawabannya, lokal DNS akan menyimpannya di cache penyimpanan sementara. Keuntungannya adalah ketika komputer lain ingin mengakses facebook.com lagi, lokal DNS tidak perlu meminta ulang ke DNS server publik karena IP-nya sudah tersimpan di cache. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi caching DNS server. Sekarang kita akan mempraktikkan konfigurasi DNS server seperti yang telah dijelaskan. Pertama, saya masuk ke router Debian, lalu menginstal paket DNS server apt install bin 9 min y. Seperti ini, lalu enter. Kemudian di sini saya akan mengubah konfigurasi defaultnya dengan perintah nano /etc/default/named. Nah, seperti ini, lalu enter. Di bagian options tambahkan min 4 sehingga hanya menggunakan IPv4, misalnya menjadi seperti ini. Kalau sudah, kita Ctrl+X Y lalu enter.
Selanjutnya buka file konfigurasi utama nano /etc/bin/nama/conf.options. Enter. Nah, ini di atasnya options. Kita tambahkan ACL internal network. Lalu ini kita tab. Kita ketikkan 172.16.1.0. Ini kita enter 2 kali. Ini kita ketikkan recursion, yes. Ini kita ketik allow internal network. Nah, seperti ini. Lalu kita ke bawah ke bagian DNS. Ini autonya kita hapus, lalu kita ganti yes. Kita bisa Ctrl X, lalu enter. Lalu cek konfigurasinya dengan /checkscon. Enter. Jika tidak ada output, berarti konfigurasinya benar. Kemudian restart layanan DNS sistem CTL restart pin 9. Lalu kita enter. Kita masuk ke materi yang kelima, yaitu konsep forwarding DNS server. Selanjutnya kita bahas konsep forwarding DNS server. Pada topologi forwarding, jika laptop atau komputer melakukan permintaan DNS ke facebook.com, maka lokal DNS server tidak melakukan query tersendiri, melainkan meneruskan forward permintaan tersebut ke DNS server Google. Setelah mendapatkan jawaban, lokal DNS akan mengirimkannya kembali ke laptop kita. Perbedaannya dengan caching, pada caching DNS, lokal DNS akan melakukan query sendiri dan menyimpan hasilnya. Pada forwarding DNS, lokal DNS hanya meneruskan permintaan ke server lain tanpa melakukan query. Kita masuk ke materi yang keenam, yaitu konfigurasi forwarding DNS server. Di sini saya sudah masuk ke router Debian server. Kita buka kembali file /etc/bin/nama.conf.options. Lalu kita enter. Nah, di sini di bagian forwarders kita hapus slashnya sampai tutup kurung. Lalu itu kita ganti 8.8.8 seperti ini. Lalu kita enter tab 2 kali. Kita ketikkan 8.8.4.4. Lalu kita ketikkan forward only. Kalau sudah, kita Ctrl X, lalu enter. Setelah cek konfigurasinya, yaitu name/checkconf. Tidak muncul error, berarti konfigurasinya benar. Terakhir, restart DNS server menggunakan perintah sistem CTL restart pin 9.